Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billah. Langsung saja, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang membahas tema tentang sosiologi hukum Islam pada masa sahabat. Kami beranggotakan oleh 4 orang mahasiswa. Yang pertama adalah Mas Asep Budianto, yang kedua adalah Nizaruddin Yusrilana, yang ketiga adalah Suhartini, dan yang keempat adalah Jawahirul Mughni. Prakata dari saya, Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, diyakini sebagai tuntunan dan pedoman hidup bagi umat manusia. Tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Penyatuan ajaran Islam dengan kondisi sosiokultural lokal dalam sebuah produk hukum Islam atau fikih memang tidak bisa dielakkan, karena merupakan suatu keniscayaan dalam hukum Islam untuk memberikan ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaharuan, dan kehidupan dari satu masa ke masa yang lain, dan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Seperti dalam hal ini, bagaimana kondisi hukum Islam dan keadaan sosial masyarakat Muslim pasca Rasulullah SAW telah wafat. Tentu banyak hal-hal yang baru atau problematika yang baru karena perubahan kondisi sosial tersebut, sehingga adanya perubahan sosial masyarakat dan hukum Islam juga dapat menjadi penyebab perubahan sosial pada masyarakat. Maka dari itu, kami di sini akan menjelaskan tentang beberapa subtema. Yang pertama adalah kondisi sosial politik pasca Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang penetapan hukum di era Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang contoh kasus hukum dan penyelesaian di era Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, marilah kita masuk ke dalam bab selanjutnya yang akan diserahkan oleh saudara kita. A. Kondisi sosial politik pasca Rasulullah wafat. Dalam catatan sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah SAW selain sebagai Rasul juga seorang pemimpin pemerintah dan pemimpin masyarakat. Setelah beliau wafat, fungsinya sebagai Rasul tidak dapat digantikan atau dialihkan kepada orang lain, karena fungsi Rasul merupakan hak prerogatif Allah, bukan wilayah kekuasaan manusia. Akan tetapi, sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat, posisi tersebut harus ada menggantikan. Oleh karena itu, pasca wafatnya Rasulullah SAW terjadi kebingungan di kalangan masyarakat Muslim ketika itu. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya kalau Rasulullah sebagai seorang nabi utusan Allah juga bisa wafat. Melihat gejala seperti ini, Abu Bakar mendatangi kelompok tersebut dan langsung berpidato. Dalam pidatonya ia mengatakan, "Wahai manusia, siapa yang memuja Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang memuja Allah, Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati." Hasil dari perdebatan tersebut, muncullah Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan para sahabat yang 4 ini dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yakni para pemimpin pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Keberhasilan Khalifah Abu Bakar dalam mengatasi berbagai gejolak sosial politik yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW membuat suasana politik menjadi terkendali, sehingga ia mampu menjalankan program pengembangan wilayah kekuasaan Islam. Keadaan ini merupakan pondasi besar dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian di masa-masa sesudahnya, sehingga Islam dapat bertahan hingga kini. Selanjutnya adalah
Penetapan hukum di era Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan nama yang biasa digunakan untuk menyebutkan 4 pemimpin atau pengganti Rasulullah SAW tatkala sudah wafat sebagai kepala negara. Di antara keempat Khulafaur Rasyidin tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebutan tersebut diberikan kepada mereka selain berhubungan dengan sifat rasyad atau rusyud yang dianggap selalu menyertai tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, juga dengan ungkapan yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Masa kekhalifahan Nabi berakhir bersamaan dengan sempurnanya penetapan syariat ilahi dan Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah pokok besar yang ditinggalkan masa Nabi untuk masa sesudahnya dan masa-masa selanjutnya. Ketika terjadi suatu perkara, fuqaha di kalangan sahabat mencari hukumnya di dalam kitab Allah. Jika mereka tidak mendapatkan hukumnya di kitab Allah, maka mereka beralih kepada As-Sunnah. Jika mereka tidak mendapati hukumnya di dalam As-Sunnah, maka mereka beralih kepada pendapat dan memutuskan perkara-perkara menurut ketentuan ijtihad mereka. Ijtihad di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah ijtihad jamak, satu atau kolektif dalam bentuk musyawarah. Apabila khalifah mendapat perkara, maka ia mengundang para ahli fikih dan pemikir, lalu menyampaikan masalah kepada mereka, kemudian mereka mendiskusikannya. Jika pendapat mereka mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan mufakat tersebut. Apabila mereka berselisih, maka khalifah mengambil pendapat yang dinilai benar. Di samping ijtihad kolektif, ada juga ijtihad individual, baik dilakukan oleh khalifah sendiri atau orang lain. Hanya saja ijtihad kolektif lebih dominan di masa khalifah pertama dan kedua. Kebanyakan berkenaan dengan masalah umum seperti masalah pembagian tanah, pedusunan. Terus kemudian di mana Umar meminta saran dari para ahli fikih dan tokoh sahabat dalam masalah ini. Dari fuqaha di masa ini diriwayatkan bahwa banyak atsar yang menunjukkan bahwa metode istinbat hukum mereka adalah seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Mereka mengambil pendapat sekiranya suatu masalah tidak disebutkan secara jelas di dalam nas dan ijma adalah cara yang dikenal di kalangan mereka. Di antaranya adalah: 1. Apabila suatu sengketa atau perkara dihadapkan kepada Abu Bakar, maka ia merujuk kepada kitabullah, maka ia memutuskan dengannya. Apabila tidak menjumpainya, maka ia merujuk kepada sunnah Rasulnya. Apabila menjumpainya dalam sunnah Rasulnya, maka ia memutuskan dengannya. Jika tidak, maka ia bertanya kepada para sahabat mengenai keputusan Rasul dan masalah yang sedang dihadapinya, sehingga diharapkan ada orang yang menandatanganinya dan menginformasikan keputusan Rasul dalam masalah tersebut. Apabila tidak mendapati sunnah Nabi, maka ia mengumpulkan para tokoh dan bermusyawarah. Apabila terjadi kesepakatan pendapat, maka ia memutuskan perkara tersebut. Umar juga melakukan hal yang sama. Kemudian Abu Bakar pernah berijtihad berdasarkan pendapatnya dan berkata, inilah pendapatku, apabila ini benar maka itu dari Allah, dan apabila itu salah maka itu dariku, dan aku memohon ampun kepada Allah. Kemudian Umar bin Khattab pernah berijtihad dengan pendapatnya. Beliau berkata kepada penulisnya, katakanlah bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khattab. Umar juga menulis surat kepada si Jurai, jika Anda menjumpai sesuatu dalam kitab Allah, maka putuskan dengannya dan jangan berpaling kepada selainnya. Dan apabila suatu perkara datang kepadamu tetapi tidak terdapat dalam kitab Allah, maka putuskan dengan apa yang telah disunahkan Rasulullah. Jika datang kepadamu suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak disunnahkan Rasulullah, maka putuskan berdasarkan keputusan ulama.
Dan apabila datang kepadamu suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, juga tidak dibicarakan oleh seorang pun sebelum kamu, jika Anda suka beristihad maka majulah, dan jika engkau ingin mundur maka mundurlah. Menurutku mundur itu lebih baik bagimu. Umar juga pernah menulis kepada Abi Musa al-Asy'ari, kenalilah hal-hal yang serupa, asbah, dan hal-hal yang sama, amsal, yang dikiaskan perkara-perkara. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa di antara kamu menghadapi sesuatu keputusan, maka hendaknya ia memutuskan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Jika tidak ada di dalam kitab Allah, maka hendaknya ia memutuskan berdasarkan kepada keputusan nabinya. Jika datang suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan diputuskan oleh nabinya, maka hendaknya ia memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh orang-orang soleh. Jika datang suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak pernah diputuskan oleh nabinya, juga tidak pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, maka hendaknya ia beristihad dengan nalarnya. Ya, demikianlah tadi beberapa sahabat tatkala mengambil hukum atau mengambil sebuah keputusan tatkala Rasulullah SAW telah wafat. Selanjutnya adalah contoh kasus hukum dan penyelesaian di era Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Permasalahannya adalah penghimpunan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyak sekali terjadi pemberontakan serta penyelewengan akidah. Di antaranya muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya adalah seorang Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar pun memerintahkan untuk memerangi kelompok penyelewengan tersebut, hingga akhirnya banyak sahabat atau dari kalangan penghafal Al-Quran yang gugur pada pertempuran itu, pada perang tersebut. Dan akhirnya Abu Bakar kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran bersamaan dengan semakin berkurangnya para penghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab pun mengusulkan pengumpulan Al-Quran dalam satu kumpulan mushaf kepada Abu Bakar. Tentu saja Abu Bakar menolak usulan Umar tersebut, karena sebagai sahabat yang selalu dekat dengan Nabi, yang selalu mematuhi dan membenarkan segala perkataan dan perbuatan Nabi SAW, pantang bagi Abu Bakar untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran selaku sumber hukum primer Islam. Atas kegigihan Umar dalam memberikan argumen bahwa hal itu untuk menghindari punahnya ayat-ayat Al-Quran yang disebabkan oleh gugurnya para penghafal Al-Quran, dan hal itu akan menjadikan kemaslahatan umat Islam, maka Abu Bakar pun menyetujui usulan Umar tersebut. Dia pun memerintahkan kepada sang penulis wahyu terbanyak, yaitu Zaid bin Thabit, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kumpulan atau dalam satu mushaf. Kemudian dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, sebagai contoh yaitu tentang satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, terjadi suatu peristiwa hukum berupa pembunuhan massal atau pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus terhadap satu orang. Bagaimana hukumnya? Ketika dihadapkan pada masalah tersebut, Umar merasa bimbang. Kemudian dia pun mendiskusikannya dengan Ali bin Abi Thalib. Maka bertanya, apa pendapatmu jika ada sekelompok orang yang bersama-sama mencuri unta? Apakah engkau akan memotong tangan mereka semua? Umar menjawab, ya. Ali pun berkata, begitulah. Kemudian atas dasar pola pikir atau analogi tersebut, maka Umar menetapkan hukuman bagi mereka. Andai penduduk San'a itu semua bersama-sama membunuh pria itu, sungguh akan aku bunuh mereka semua. Ya, selanjutnya adalah pada kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, yakni menyusun mushaf Utsmani, pembukuan atau penulisan Al-Quran dengan satu macam versi qiraah dan membuang mushaf versi lain merupakan salah satu bentuk ijtihad Utsman dalam menghadapi keanekaragaman bacaan Al-Quran yang mengarah kepada keragaman pemahaman terhadap Islam. Selanjutnya pertentangan di kalangan umat Islam.
Dan ijtihad itu pun disetujui oleh para sahabat, seperti diketahui bahwa Al-Quran diturunkan atas 7 macam huruf qiraah, artinya dengan dialek dan redaksi yang bermacam-macam, sehingga terbuka peluang berbedanya hafalan seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Yang terakhir adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Contohnya yaitu tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Para fuqaha sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal belum juga ditentukan kadar mas kawin atau maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mengambil mas kawin seperti biasa dari harta peninggalan suaminya, seperti terjadi pada Barwa binti Washi al-Aslamiyah di zaman Rasulullah. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa ketentuan seperti itu merugikan satu pihak. Karenanya, menurut Ali, wanita itu tidak berhak mengambil mas kawin dari harta peninggalan suaminya sebelum terjadi hubungan suami istri. Kami tidak akan meninggalkan Al-Quran hanya karena pernyataan seorang saja. Kata Ali, dari sini nampak bahwa Ali telah sampai pada penggunaan kias. Sebab dalam Al-Quran tidak ada ketentuan tentang masalah ini. Yang ada hanyalah masalah wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri. Dan rupanya Ali mengkiaskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan tadi dengan wanita yang ditalak dalam keadaan yang sama. Demikianlah tadi beberapa contoh tatkala sahabat menentukan hukum dan berbagai masalah problematika di era pada zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman setelah Rasulullah SAW wafat.